Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Kita coba aplikasi ini untuk bisa dicoba tutorialnya secara mandiri. Di profil panduan kalau dibuka, di sini bisa dicek Bapak Ibu Kaprodi, misalnya PAI sudah ada fisik ilmuannya, kemudian ada mata kuliahnya lengkap dengan pemetaan CPL-nya. Untuk Bapak Ibu dosen, tinggal langsung di sini. Misalnya kalau ingin memulai, pilih prodi mengajar di mana, contoh PAI, S1 PAI, misalnya mata kuliah ilmu pendidikan Islam ya. Saya contoh di sini, misalnya dosennya tinggal diketik namanya, misalnya Ibu Fatma, koordinatornya misalnya tinggal ditulis misalnya, oke, cari aja namanya semua udah ada. Oke, kemudian dosen pengampunya misalnya Ibu Fatma juga. Kemudian di perangkat lunak Bapak Ibu bisa tambah misalnya mengajarnya pakai apa, mungkin mau pakai Canva atau ditambah YouTube, bisa manual ini. Kalau mau dihapus ini juga boleh, bisa seperti ini. Perangkat keras ditambah juga boleh, Smart TV misalnya, dan lain sebagainya. Misalnya papan tulis, saya nggak pakai LCD tapi pakai papan tulis, bisa seperti itu. Kemudian CPL Bapak Ibu tidak perlu dicentang karena ini dari dokumen prodi otomatis, jadi sudah di kurikulum prodi sudah di mapping CPL-nya, jadi dibiarkan saja. Kemudian buat deskripsi singkat mata kuliah, tinggal diklik ini Bapak Ibu. Ya, maka aplikasi ini akan menggenerate deskripsi, tunggu sampai selesai deskripsi mata kuliah sekitar 120 sampai 140 kata yang mencerminkan visi misi prodi atau perguruan tinggi dan mata kuliah ini relevansinya apa. Nah, sudah jadi. Di kanan ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya RPS lama bisa dipilih dari sini supaya diupload. Tapi saya tidak lakukan ini, kalau Bapak Ibu mau coba bisa juga tinggal diklik ini, diupload, baru dianalisis supaya diambil bahan kajian dan referensi. Nah, bahan kajian Bapak Ibu sebaiknya bahan kajiannya itu dari bahan kajian sendiri karena akan lebih apa namanya? Lebih bagus lagi. Saya contoh di sini saya sudah siapkan RPS lama. Nah, sebenarnya aplikasi ini bisa menggenerate seperti ini ya. Saya contohkan dulu. Kalau otomatis maka aplikasi ini akan membuatkan kita bahan kajian 8 sampai 14 bahan kajian ya. Nah, contoh seperti ini. Ada 14. Tapi kalau Bapak Ibu punya sendiri, contoh, oh saya mau pakai punya saya sendiri, oke, bisa di copy seperti ini. Kemudian hapus, klik kanan di sini paste aja. Nah, baru tekan rapikan. Jadi lebih baik Bapak Ibu menggunakan bahan kajian yang sudah disiapkan. Bapak Ibu kan lebih tahu kebutuhan mahasiswa seperti apa, itu yang digunakan dari RPS lama. Kemudian Bapak Ibu menyusun CPMK, tinggal di sini. CPMK itu akan disusun biasanya kalau 2 SKS itu menjadi 3 CPMK, kalau 3 SKS bisa menjadi 5 CPMK. Oke, sudah jadi ini, sudah saya buat ininya, jadi sudah jadi CPMK 1 sampai CPMK 5 dengan kata kerja operasional yang sudah disiapkan. Mappingnya juga sudah langsung jadi Bapak Ibu, bisa diubah, mungkin Bapak Ibu maunya tugas individunya berapa, UAS UTS berapa, ini bisa disesuaikan sendiri mappingnya. Kemudian bahan pustaka Bapak Ibu bisa di generate di sini, apa namanya, di sini kalau mau dicarikan sama AI, aplikasi ini akan mencari dari Google Books, Google Scholar, dan repository. Jadi kita akan dibantu untuk mencari referensi terkait mata kuliah dan bahan kajian. Oke, ini sudah muncul seperti ini. Misalnya Bapak Ibu bilang, ah saya mau cari sendiri ya, ini bisa dihapus. Misalnya mengambil, misalnya Bapak Ibu punya sendiri. Oke, copy saja dari RPS namanya Bapak Ibu. Kemudian di sini paste, tinggal di paste di sini, di kanan paste.
kemudian diproses teksnya. Jadi ini penting Bapak Ibu karena akan nomorkan sendiri sama aplikasi supaya nanti di pertemuan mingguan itu bisa di mapping. Nanti mata pertemuan ini membutuhkan referensi keberapa. Oke, kalau sudah selesai Bapak Ibu yang sampai di generate bahan pustaka di bawah, kita balik lagi ke atas, pilih rencana. Nah, di sini ada dua hal Bapak Ibu, tahap 1 dan tahap 2. Di tahap 1 itu pertemuan 1 sampai 8, tahap 2 pertemuan 9 sampai 16. Di sini juga ada opsi, misalnya Bapak Ibu memilih cara mengajarnya kan beda-beda ya. Ada yang mau pakai PJBL, mau pakai PBL, misalnya mau discovery. Oh, saya mau pakai discovery, saya mau ada small group discussion, saya mau pakai collaborative learning, saya pakai CBL. Ini supaya nanti hasilnya itu menyesuaikan hanya yang kita pilih aja. Karena Bapak Ibu kan beda-beda cara mengajarnya. Ada yang pakai project, ada yang problem, silahkan. Tapi kalau nggak dicentang, maka AI otomatis akan mencarikan mana yang sesuai. Tapi saya pengalaman pribadi Bapak Ibu biasa saya bikin sendiri karena saya lebih suka cara mengajar tertentu, misalnya saya pakai kooperatif, saya pakai self directed learning, kemudian case-based learning, discovery. Oke, contoh saya pakai ini. Kemudian tekan ini Bapak Ibu tahap 1, biarkan dia susunkan kita dulu 8 pertemuan, pertemuan 1 sampai UTS. Jadi di sini sabar menunggu sekitar ya 2 menit lah. Dia akan buatkan kita dulu pertemuan mingguannya. Oke. Ini aplikasi ini Bapak Ibu oke, ini sudah jadi ya. Pertemuan 1, 2, 3, 4. Nah, contoh Bapak Ibu misalnya pertemuan kedua saya mau perbaiki bentuknya ini misalnya kuliah, atau mungkin Bapak Ibu bilang saya mau praktikum di sini. Ini sangat ini gampang sekali. Jadi bisa di manual mengeditnya. Kalau mau manual memperbaiki penugasannya seperti apa, metodenya bagaimana, materinya bagaimana, bisa di manual di sini. Selanjutnya Bapak Ibu tahap kedua. Ya, kita tunggu lagi. Tahap kedua akan di-generate pertemuan 9 sampai ke 16 ke UAS. Oke. Sambil kita tunggu ya. Oke, ini sudah selesai Bapak Ibu. Kita cek ya. Ini sudah 16 pertemuan sampai presentasi project. Pertemuan 16. Kalau sudah selesai Bapak Ibu tinggal difinalisasi ya. Oh, wait. Finalisasinya. Kalau dia macet ya, refresh saja Bapak Ibu. Tekan finalisasi. Baik Bapak Ibu, tadi sempat ada masalah sedikit. Selanjutnya kita ke finalisasi. Ini kalau sudah selesai Bapak Ibu sampai di pertemuan 16 misalnya sudah selesai. Kita anggap sudah selesai, maka klik finalisasi. Nah, di sini ada fitur cetak PDF. Ini rekomendasi saya kalau cetak PDF-nya itu Bapak Ibu background graphics sudah oke. Kita save as PDF. Contohnya seperti ini. Mata kuliah RPS ilmu pendidikan Islam, tinggal di ya diubah. Oke. Kemudian bisa juga di download doc Microsoft Word di sini supaya bisa diedit kembali Bapak Ibu. Contohnya seperti ini. Nah, cara menyusunnya di Microsoft Word Bapak Ibu cukup pilih layout yang di sini ya, karena dia berbentuk logonya besar sekali, jadi layout, size A4 ya, landscape kertasnya, kemudian marginnya narrow supaya bisa dikecilkan aja ini logonya seperti ini ya, supaya pas seperti ini. Kemudian sisa diedit sesuaikan saja seperti template punyanya Sorong. Oke, sudah jelas Bapak Ibu, ini pengembangan RPS-nya sudah.
koordinatornya, kaprodinya. Nanti otorisasi mungkin Wadek 1. Ini sudah CPL, CPMK sudah, deskripsinya sudah, bahan kajian sudah, kemudian pustaka utama, pustaka pendukung, dan RPS. Oke. Ini dia sudah jadi 16 pertemuan. Oke. Oke, tambah rencana evaluasi. Kalau sudah di save as ya Bapak Ibu, contoh RPS. Jadi Word dokumen LPS. Oke, save. Nah, ini sudah Bapak Ibu, sudah selesai. Jadi bikin LPS sudah selesai. Beberapa rekomendasi, misalnya Bapak Ibu ingin bikin kontrak perkuliahan bisa pakai ini. Rencana tugas ini, RTM ini satu yang sedang saya kembangkan. Bapak Ibu silakan bisa memberikan masukan-masukan. Ini dia seperti ini ya. Kita akan membuat contoh misalnya Bapak Ibu mau di pertemuan pertama, klik saja. Ini kita akan menggenerate rencana tugas mahasiswa. Bapak Ibu karena biasa di akreditasi dimintain sama asesor kita membuat tugas contoh seperti ini. Jadi CPMK-nya apa, deskripsi tugasnya apa, metodenya apa, keluarannya apa. Ini bisa di-download ya, Bapak Ibu. Contoh nih download. Jadi RTM-nya pas. Jadi bisa digenerate satu persatu sampai pertemuan ke 14 ya. Oke. Itu untuk RTM. Kemudian bisa juga Bapak Ibu bikin kontrak perkuliahan bisa di sini. Ini beta ya, rancangan modul bahan ajar ini bisa dicoba-coba. Ini sebenarnya untuk mau bikin buku ajar Bapak Ibu bisa dibuat outline-nya 14 bab. Bisa dicoba gitu ya supaya ada bayangan kita buku ajar yang mau disampaikan seperti apa. Jadi akan dibuatkan kita outline 14 pertemuan yang ya Bapak Ibu bisa mengembangkannya menjadi buku ajar tersendiri. Oke, ini sudah jadi contoh seperti ini, tinggal diklik saja ini maka pertemuan 1 tentang ini maka diklik akan digenerate kita karena disesuaikan dia pertemuan 1 CPMK-nya apa, bahan kajiannya apa. Ini sebagai sampel. Oke, berapa ya? Ada 14. Oke, ada 14 sesuai dengan bahan kajian. Dibuatkan kita rancangan modul atau bahan ajar. Oke, ini sudah jadi Bapak Ibu, bisa di-download. Oke, ini contohnya bisa di-download, bisa di-copy, bisa di-download. Oke, itu contohnya Bapak Ibu ya. Sip, kita naik ke atas. Kita tutup dulu. Ini dia Bapak Ibu, kalau ada yang mau diperbaiki masih bisa diperbaiki. Rencananya mungkin Bapak Ibu mau perbaiki ini saya mau praktikum di sini, saya mau pakai kolaboratif, bisa manual. Nah, kemudian Bapak Ibu jika ingin membuat yang baru tinggal klik yang ini ya. Maka akan otomatis menghapus semua data. Jadi Bapak Ibu ingin membuat mata kuliah baru, RPS mata kuliah baru ya, diklik saja ini supaya kosong hasilnya kembali. Bisa dipilih. Tuh, silakan dicoba Bapak Ibu. Mohon masukan Bapak Ibu jika ada yang mungkin nama dosen belum masuk dan sebagainya nanti kita akan sesuaikan. Tapi rekomendasi Bapak Ibu kalau tidak ada nama dosen diklik saja nama dosen ini yang baru kemudian misalnya mau diubah misalnya Muhammad Ali ya, ini bisa manual. Kalau Bapak Ibu mungkin di taruhlah di KPI mungkin ada di kurikulum 2024 ada mata kuliah yang tidak ada nama mata kuliah di sini, cari mata kuliah yang mirip misalnya mata kuliah tentang misalnya dakwah multikultural. Misalnya mungkin di kurikulum 2024 namanya dakwah inklusif. Contoh nih, Bapak Ibu cari mata kuliah yang mirip dengan nama mata kuliah yang ada di kurikulum 2025 supaya disesuaikan CPL-nya karena CPL-nya Bapak Ibu sudah diatur sama prodi. Jadi supaya karena RPS-nya berbasis CPL. Jadi
Bapak Ibu sesuaikan kalau ada mata kuliahnya yang di kurikulum lama 2024 atau 2020, cari mata kuliah yang mirip, kemudian diklik dan diedit nama mata kuliahnya. Saya kira demikian. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.